Salam Bapak Pendeta Dr. Rinudin Raha, STH, MA, PhD. Kali ini saya akan berbincang dengan Bapak dan saya sangat berterima kasih. Saya Bung Tema Adiputra dan kita akan membahas buku-buku yang telah Bapak tulis dan terbitkan. Ada 5 buku dan kita salaman dulu, Pak. Oke. Salam. Ya, salam Bung Tema. Ya, terima kasih. Senang berjumpa dengan Bapak pada hari ini. Puji Tuhan. Baik, teman-teman, sobat-sobat, Bapak Pendeta Dr. Ailinudin Raha adalah Gembala Sidang Gereja Kristen Baitani, Jemaat Namo Bintang, Medan. Dan beliau juga Ketua Umum Sinode Gereja Kristen Baitani. Tidak salah ya, Pak Raha ya? Betul, betul. Baik Pak, langsung saja Pak. Saya senang bisa bertemu dengan hamba-hamba Tuhan yang sangat bersemangat menulis buku. Amin. Silakan Bapak jejerkan satu persatu. Ya. Perkenalkan Pak. Baik. Bukunya saya sorot di sini, silakan. Baik. Jadi pertama-tama saya menulis buku itu yaitu tentang kepemimpinan generasi baru. Kepemimpinan generasi baru. Yang kedua adalah meletakkan fondasi gereja. Iya. Yang ketiga membangun gereja yang sehat. Iya. Yang keempat adalah buku panduan konseling pernikahan dan keluarga. Iya. Dan yang terakhir adalah peranan kepemimpinan gembala. Iya. Nah, inilah buku yang sudah saya tulis Ya. dan sudah saya cetak, puji Tuhan. Ya. Sudah bisa kita baca-baca untuk bahan daripada memperlengkapi kita sebagai seorang pemimpin begitu. Ya, baik. Itulah sebabnya kata kepemimpinan sangat mengusik hati saya. Tapi saya langsung dulu kepada satu yang mendasar, Pak. Baik. Yang mendasar ya, Pak ya. Mengapa Bapak menulis 2 buku kepemimpinan ini? Nah, saya sebenarnya itu belajar dari berbagai seminar-seminar. Nah, kalau saya tulis dan kemudian tidak bukukan, saya khawatir besok saya lupa. Oke. Nah, kemudian kenapa saya jadikan buku? Supaya juga siapa yang berminat untuk mempelajari dan membaca buku ini mendapatkan juga suatu knowledge bagi mereka juga. Jadi saling membagi. Ya. Jangan hanya saya saja yang mendapatkan pengetahuan dalamnya, Ya. tapi bagi yang membacanya juga bisa dia pelajari dan mengimplementasikan dalam hidupnya sehari-hari. Begitu. Ya. Iya, Pak. Jadi diberkati, memberkati juga ya. Betul. Tidak berhenti diberkati saja. Betul, betul. Sudah keluar dana, tenaga, pikiran, mengikuti Iya. seminar, Iya. ditelan sendiri ya Pak. Betul. Iya. Baik Pak, nanti satu persatu akan saya minta penjelasan singkat padat, tapi Iya. saya kejar dulu dari sisi pemaknaan ya Pak. Iya. Kalau kita bicara kepemimpinan, berarti itu sudah menyangkut banyak orang kan? Betul. Tapi saya ingat sekali, kalau engkau bicara kepemimpinan, pimpin dulu dirimu. Betul. Apa yang bisa Bapak berikan komentar dari ungkapan saya ini? Iya. Kalau saya itu memang pas yang Bapak bilang pimpin dulu dirimu. Begini ceritanya. Saya memang seorang pemimpin juga dalam sinode. Ya. Tapi saya juga belajar untuk dipimpin. Belajar untuk dipimpin, dipimpin. walau posisi pemimpin. Pemimpin. Baik, penjelasannya. Nah, begini. Saya mau kasih contoh sebenarnya. Kami ada di Sumatera Utara ini, ada ketua BPD kami. Dan seharusnya saya di atasnya. Dan karena dia sebagai ketua BPD, saya tunduk dan taat kepada peraturan juga, pada arahan-arahan yang diperbuat dan daerahnya begitu. Karena Bapak gerejanya di Medan. Di Medan. Oh, begitu. baik. Jadi kita harus juga saling menghargai satu dengan yang lain. Iya. Jangan kementang-mentang kita sebagai pemimpin, maka kita di atas terus. Enggak. Kita juga harus belajar untuk menjadi dipimpin begitu. Ya, Jadi ya. orang yang mau dipimpin akan menjadi pemimpin. Nah, saya jadi ingat nih, di seluruh Indonesia yang dia ketua umum sinode atau pimpinan pusat, pastilah juga dia di daerah ya. Betul. Dia sewajarnya dan selayaknya tunduk kepada pimpinan daerahnya ya. Betul. Tapi itu susah ya. Nah, memang ya susah. Kenapa susah? Karena mereka membawa jabatan itu melekat pada dirinya.
Memang iya betul juga, tapi masalahnya adalah kalau kita tidak menjadi suatu teladan bagi mereka, menjadi pemimpin dan menghargai pemimpin, maka itu useless. Dan kita harus menjadi teladan bagaimana menjadi orang yang dipimpin. Jadi pemimpin itu mau dipimpin. Baik, saya tangkap lagi nih Pak, kedalamannya. Untuk bisa menundukkan diri kepada ada muah, tapi dalam skop kecil dia adalah pimpinan, perlu kerendah hatian. Setuju Bapak? Yesus berkata, siapa yang terbesar adalah mereka seperti anak yang kecil, mau melayani, bukan dilayani. Ya. Itu kuncinya. Baik. Itu namanya jawaban diplomatis Pak. Tapi siapapun sangat bisa memaklumi maknanya. Tapi memang itu yang saya kerjakan. Oh. Itu saya perbuat. Saya tidak bicara on air, tapi saya bicara sesuai dengan kenyataan hidup. Ya. Itu dia. Baik Pak. Jadi sabar-sabar dulu ya Pak. Tentang isi buku nanti agak sedikit di belakang. Karena sangat menarik dulu nih Pak. Sampai seorang ketua sinode, gembala sidang, berani, tanda petik Pak, membuat buku kepemimpinan. Makanya tadi saya kejar, emangnya Bapak sudah bisa memimpin diri sendiri? Kan begitu ya Pak ya? Sekarang bicara Pak, tentang rumah tangga dan keluarga. Bagaimana Bapak bisa mengimplementasikan apa yang ada di buku itu, kepemimpinannya? Ya, baik. Sebelum saya menulis buku ini, tentunya sudah saya terapkan di tengah-tengah keluarga kami. Oke. Iya, jadi baru saya tulis setelah saya jalankan. Lalu saya selalu berikan suatu petunjuk kepada anak-anak bahwa ikuti teladan bapakmu, bukan bapak orang. Ya. Itu dia. Saya selalu tekankan kepada mereka bagaimana bapak punya perilaku, ikuti itu. Bagaimana cara bicaranya, cara bergaulnya, ikuti dulu begitu. Karena memang mereka juga melihat bahwa keteladanan itu yang sangat penting di tengah-tengah keluarga. Iya, jangan kita bicara A, tapi perbuatan kita B. Jadi itu adalah kita harus konsisten juga dalam hal itu. Jadi selain itu kita juga harus seorang ayah, seorang pemimpin, seorang kepala keluarga, imam di tengah keluarga. Imam di tengah-tengah keluarga yang dapat dipercaya. Iya, jadi kita harus memiliki integritas baik di dalam keluarga maupun di marketplace. Iya. Jadi dimanapun kita berada, kita harus menjadi orang yang dapat dipercaya. Pak, pemimpin di tengah keluarga, apalagi lebih dalam lagi secara rohani, imam di tengah keluarga, harus jadi teladan. Betul. Dan saya melihat itu tidak mudah, Pak. Betul. Kasus-kasus pernah kita tahu, sukses dia di kepemimpinan organisasi, katakanlah gereja. Hancur dia di kepemimpinan keluarga. Betul. Apa komentar Bapak? Pak, itu dalam melayani Tuhan itu yang utama adalah keluarga. Pelayanan itu yang kedua. Oke. Sebab kita tidak mungkin berhasil di luar kalau kita tidak berhasil di dalam rumah tangga kita. Firman Tuhan juga menyinggung demikian. Jadi seorang pemimpin itu, dia juga mampu memimpin keluarganya. Bagaimana dia memimpin jemaat yang begitu banyaknya orang, sementara keluarganya sendiri nggak bisa dipimpinnya. Itu kuncinya. Ya. Jadi apakah layak dilakukan satu, katakanlah, teguran kasih kepada pemimpin yang gagal di kepemimpinan keluarga, sukses di organisasi gereja misalnya? Apakah layak diingatkan padanya, fokus dulu benahi kepemimpinan di tengah keluarga? Itu kalau kita mau memberitahukan sama orang, tergantung orangnya juga. Baik. Ada orang menerima, ada orang nggak menerima juga. Kenapa? Karena ya mungkin dia punya prinsip hidup berbeda-beda. Tetapi yang saya jelaskan ini, kepemimpinan yang saya terapkan dalam hidup saya, dalam keluarga saya, dalam pelayanan, adalah berdasarkan Alkitab. Begitu ya? Iya. Ya kalau begitu mestinya tersadarkan sendiri ya Pak. Kalau keluarganya tidak beres dia pimpin, ya fokus dulu. Seharusnya begitu. Baik. Oke. Kalau sudah sukses Pak,
kepemimpinan seseorang, dalam hal ini katakanlah kita kan bicara konteks gembala ya Pak ya, juga kepala keluarga, sukses dia di tengah keluarga, apakah itu nanti jaminan bahwa dia sukses di lain-lain sebagai pemimpin? Belum tentu juga. Bagaimana itu Kan alasannya? tergantung daripada pembawaannya. Oke. Karena satu hal, ukuran sukses itu apa? Kita harus melihat dulu di mana ukuran sukses dalam memimpin keluarganya Ya, dan di mana ukuran memimpin suatu organisasi yang lain. ya, Nah, jadi biasa begini, kalau kita mau melihat orang sukses sebenarnya dilihat pada buahnya, ya. dilihat daripada apa yang dikerjakannya, dilihat daripada hasilnya. Hmm. Kalau memang itu sukses dia, ya itu luar biasa begitu. Ada juga kadang-kadang sukses di keluarga juga sudah pasti sukses di luar dia. Ya. Udah pasti, tapi itu tidak menjadi ukuran. Begitu. Hmm. Ya, yang mengetahui itu dia sukses atau tidak, satu dirinya sendiri, kedua orang lain, ketiga Tuhan Yesus yang tahu. Ya, ya, ya. Ya, Ya, artinya ya ada sedikit tanda petik relatif lah ya. relatif ya. Di tengah keluarga sukses, tapi karena dia juga punya sedikit kendala pergaulan sosial, luwes segala macam. Iya, Bisa saja malah lama suksesnya betul di sekali. bidang lain sebagai pemimpin begitu ya. Iya, Nah, iya. kalau begitu Pak, yang tadi dalam konteks gembala atau kepala keluarga yang sukses di tengah keluarga, Iya. tetapi juga akan ditarik ke lebih atas dan dia sadar tentang kekurangannya, bagaimana dia membenahi diri secara alkitabiah? Memang begini, pemimpin yang hebat adalah mereka yang berlutut di kaki Tuhan. Oke. Itu pemimpin yang hebat. Orang hebat, orang yang berkuasa adalah mereka yang suka berlutut di kaki Tuhan. Artinya orang yang suka berdoa. Ya. Kalau kita tidak mengutamakan Tuhan, maka kita tidak dapat apa-apa. Maka firman Tuhan berkata, yang Bapak singgung tadi pagi Ya. adalah diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ya, 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 ya. Tapi kan tidak baik pada berikutnya, celakalah orang yang mengandalkan Iya, kekuatannya sendiri. betul. Maka kita tidak boleh mengandalkan kita punya kekuatan. Kita harus mengutamakan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Iya. Karena firman Tuhan juga berkata bahwa carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi kesuksesan itu adalah nilai plus. Nah, Itu dia. baik. Teman-teman, sobat-sobat, tadi Pak Pendeta Andraha mengatakan seperti yang Bapak singgung tadi pagi. Ya. Yang saya Bung Tema singgung itu maksudnya saya tadi paginya itu ada tugas pelayanan di gereja Bapak Pendeta Andraha ya. Betul. Ada kutipan firman Tuhan Ya. yang Bapak dengar dan Bapak ulang di wawancara ini ya. Ya, saya ulangi karena Pak Bung Tema tadi menyampaikan firman Tuhan di gereja. Ya. Ya, itu saya pahami karena Baik. saya catat semua. Puji Tuhan Pak. Saya catat semua ya. Ya baik Pak. Melanjut ya Pak ya. Yo. Nanti buku akan saya tembak juga itu nanti Pak. Silakan. Tapi saya ingin perdalam supaya lebih masuk kepada sisi personal. Ya, Baik. personal ini. Nah, jadi dengan demikian kalau seorang sudah berani mengatakan saya di dalam Tuhan bisa menjalankan kepemimpinan diri saya dengan baik dan benar, dan saya berdoa Tuhan akan tuntun untuk bisa memimpin yang lebih besar di luar. Dan setelah itu apa yang dia lakukan Pak? Setelah dipercaya banyak-banyak hal-hal yang posisi tinggi. Pak, itu saya udah biasa dikasih posisi-posisi Pak. Sebelum saya menjadi pendeta, saya orang sekuler Pak. Baik, cerita Pak. Saya bekerja di salah satu kantor perwakilan negara asing atau Ya. disebut kalau di Medan namanya itu Konsulat Jenderal India. Bahkan saya menangani hal-hal yang besar. Ya, Jadi saya dipercayakan dari tahun ke tahun saya dipercayakan. baik, Nah, sementara itu menjadi seorang hamba Tuhan menjadi suatu nilai plus bagi saya. baik. Karena itu dipercayakan untuk lebih besar lagi. Apalagi menjadi ketua umum sinode, Pak. Iya. Itu merupakan suatu kehormatan bagi saya. Karena menjadi ketua umum di sinode kami ini bukan karena voting, tapi karena memang itu penunjukan. Nah, menurut saya, Penunjukan ya? penunjukan, Pak. Menurut saya, karena mereka tahu kriteria seorang pemimpin yang pas
dan cocok untuk sinode itu. Baik. Menurut saya ya, Iya, silakan. penilaian mereka bukan voting Pak, bukan mencari tahu siapa dukungan, Baik. siapa yang backing, Ya. berapa kita korbankan, enggak, 1 sen pun uang saya tidak ada keluar untuk acara pemilihan ketua umum sinode di gereja Kristen Baitani. Baik. Nah, jadi Pak, lebih khusus lagi maksud saya, seseorang kalau sudah ditunjuk, itu kan namanya dipercaya. Betul, Dipercaya dari posisi menengah ke atas. betul, Nah, kalau dia sudah di atas, biasanya Pak, terjebak betah di atas. Betul. Itu maksud saya. Betul. Nah, pertanyaan saya tadi itu, apa yang harus dilakukan setelah di atas? Nah, itu kan gini Pak, kalau kita sudah di kursi kepemimpinan itu, Nah, itu. Kita jangan merasa nyaman di situ Pak. Oh, itu dia. Kita harus melakukan penjangkauan. Kita harus menyentuh jemaat. Kita harus menyentuh jemaat-jemaat lokal dari berbagai hal, begitu dalam hal pelayanan pekerjaan Tuhan, sehingga ya jangan sampai kita menjadi orang yang seperti raja, karena kepemimpinan saya dalam sinode itu Ya. tidak seperti kepemimpinan yang hierarki. Ya. Iya. Nanti saya akan jelaskan bagaimana kepemimpinan yang saya percayai dan itu yang saya kerjakan. Ya. Atau saya langsung aja kasih tahu? Masih saya kejar sedikit, Pak. Baik. Jadi ketika seseorang pemimpin sudah di atas, tadi Bapak sudah jelaskan, dia harus membawa. Betul. Membawa itu turun ke bawah. Turun ke bawah. Tapi saya tiba-tiba ingat, Pak, kalau orang sudah di atas, rasa nyaman, lupa mempersiapkan pemimpin pengganti. Ya. Itu maksud saya. Oh. Nah, bagaimana pandangan Bapak tentang yang barusan saya katakan ini? Ya, itu pemimpin itu amanah, Pak. Oke. Kemudian ada batas waktunya. Nah, Hanya 5 tahun. ya. Sudah 5 tahun itu, maka tentunya ada kadernya. Siapa yang hendak akan dipromosikan ke level berikutnya Ya, itu. untuk menggantikan kita. Ya. Dan itu telah kita persiapkan di gereja kita, di sesar sinode ya. Ya. Nah, kalau di gereja lokal, Ya. di gereja kami ini Pak, bukan seperti gereja ada bisa pindah-pindah. Baik. Tetapi ada suatu mekanisme bahwa sebenarnya itu long life sebagai pemimpin. Akan tetapi apa yang saya perbuat di gereja kami itu, saya paling lama itu kalau Tuhan kehendaki umur 65 tahun, Ya. saya akan melepaskan jabatan gembala sidang, maka saya akan angkat generasi berikutnya. Ditunjuk. Saya akan tunjuk juga Pak. Oh, begitu. Iya. Oh. Dan tentunya kita persiapkan orangnya. Maka Umur itu sudah disepakati di gereja Bapak. itu batas- kan tidak dalam gereja tidak ada batas umur. Oh, Tetapi di dalam gereja lokal saya, karena begini, pada umur 60-65 tahun itu, Ya. kita nggak tahu bagaimana kondisi kita. Semangat kita memang tidak boleh pudar. Ya. Akan tetapi kondisi tubuh ini semakin menurun. jadi pada saat itu mulai mencari calon. Sekarang ini sudah saya persiapkan Pak. Baik. Ya, Nah, nggak usah dikasih tahu, Pak. ya itu rahasia perusahaan. Ya, sudah dapat gambaran ya. Iya. Jadi ini pencerahan juga bahwa setiap gereja yang bernaung dalam satu sinode punya aturan main sendiri. Betul. Dan pasti itu secara alkitabiah. Ya. Betul ya Pak ya? Iya. Baik. Tadi Bapak minta waktu mau menjelaskan apa tadi Pak? Nah, itu tentang kepemimpinan. Ya, Nah, tentang kepemimpinan ini begini ya, bisa saya agak kasih gerak tangannya Pak ya. silakan. Kalau begini dia itu Pak, itu hierarki Pak. Ya, Nah, kayak itu sudut segitiga ya? sudut segitiga itu hierarki Pak. Oke. Itu di atas dan turun ke bawah. Ya, betul. Dan biasanya itu orang di atas itu agak sedikit menjaga jaraknya dengan jemaat. Baik, jelas terlihat di video. Ya. Nah, sudah? Sudah. Kemudian ada juga yang segitiga ke bawah. Oh, dibalik. Dibalik. Oke. Nah, itu gini, jemaatnya bisa dia memindah-mindah, jemaatnya bisa punya kuasa untuk memindahkan pemimpinnya. Oh. Ah. Bagaimana itu menggambarkan jemaatnya punya kuasa? Apa mereka kumpul suara atau apa? Bisa saja kumpul suara, Bisa begitu? mereka nggak senang, Ah. maka mereka minta kepada pucuk pimpinannya untuk dipindahkan itu orang. Gitu ya Pak. Ada begitu Pak. Oke, baik. Nah, Terus? sudah Ah. ada organisasi gereja begitu. Baik, ya. Nah, kalau kita bukan begitu, Apa? begini. Ya. Jadi komandannya di depan. Komandan di depan, Jadi tapi sejajar. sejajar. Oh.
sejajar. Iya. Jadi sehingga jebak dari belakang, ayo kita ke sana. Jadi mengajak. Iya. Pemimpin itu Iya. mengajak, Iya. bukan memerintahkan. Baik. Iya. Memang ada apa, Pak? Kalau- Mengajak dan memerintah. Ah, Memerintah tidak dilarang loh, Pak. Beda, betul. Begini Pak, kalau mengajak itu, artinya itulah sifat kepemimpinan. Kalau memerintahkan, itu namanya itu bos. Itu dia, bos. Iya. Apa kira-kira lebih kurangnya itu? Mengajak dan memerintah. Yang Bapak sudah tahulah, katakan. Kan begitu. gini, itu pemimpin itu teladan Pak. Ya, Nah, setuju. bos itu bisa teladan, bisa tidak. Bisa teladan, bisa tidak. Karena dia, bos itu suka menyalahkan. Oke. Pemimpin enggak Pak, suka mengcover. Oke. Itu ya, Pak ya. Ya. Saya hargai, Pak. Pendapat, konsep dan segala macam ya. Iya. Karena kita kan berdiskusi, sharing dan Betul. tanya jawab ya. Iya. Dan saya lepaskan ini nanti dalam postingan juga menjadi berkat dan menjadi penilaian. Betul. Ya kan? Dan kemudian bos itu suka membanding-bandingkan. Baik. Iya. Ya. Masih Pak fokus kepada seorang pemimpin dalam konteks pribadinya ya Pak ya. Iya. Dan memang yang paling mudah disoroti dan sangat berbahaya karena itu sangat fundamental, fondasional adalah memimpin keluarga. Iya. Nah, di situ Pak, mau tidak mau akhirnya ada struktur kan. Kepala keluarga itu pasti di atas. Iya. Ada istri, ada anak-anak. Betul. Tapi kepada turunan itu dalam konteks di bawah sedikit itu ya, istri, anak-anak, kan mereka juga harus dibantu punya jiwa kepemimpinan. Betul. Bagaimana Bapak bisa menggambarkan kalau istri itu harus memiliki jiwa kepemimpinan seperti ini, seperti itu, anak-anak seperti ini, seperti itu. Bagaimana itu Pak? Begini dia Pak, tadi kan saya bilang bahwa keteladanan kita yang perlu kita utamakan. Betul. Jadi seorang ayah itu harus menjadi teladan, Iya. baik bagi istri Iya. maupun bagi anak-anaknya. Iya. Dan tentunya komunikasi yang baik yang perlu dibangun. Hmm. Karena kalau nggak ada komunikasi, maka terjadi clash. Hmm. Jadi kalau kita membangun komunikasi, maka terbangunlah relasi. Iya. Tidak mungkin terbangun suatu keharmonisan dalam keluarga kalau tidak ada komunikasi dan relasi yang baik. Iya. Jadi komunikasi kepada anak-anak, memang kita orang sibuk, tapi apa salahnya kalau kita memberikan waktu, ruang bagi anak-anak untuk ngobrol bersama pada saat makan malam, Iya. di meja makan, coba Iya. tanyakan masalahnya apa, Iya. coba curhat ke kita. Iya. Itu dia Pak. Iya. Jadi kadang-kadang bersama anak-anak, kadang-kadang mereka enggan komunikasi sama ayahnya. Hmm. Dan kami berikan kesempatan anak-anak itu ngobrol sama mamanya. Hmm. Sehingga ada terjadi dua arah begitu. Iya. Mamanya ngomong sama ayahnya, sama suaminya. Hmm. Sehingga bisa kita saling mengerti satu dengan yang lain apa keluhan dari anak-anak itu. Jangan kita ignorant. Kita harus memahami dan menanggapi dan mencari solusi agar anak-anak itu juga menjadi tumbuh dewasa sebagaimana apa yang kita kerjakan. Baik. Contoh Pak ya, anak perempuan itu mereka akan mencari seorang suami seperti bapaknya. Wos. Dan laki-laki itu dia akan mencari Ya, istrinya seperti mamanya. Karena terekam ya Betul. dalam perjalanan hidupnya. Nah, kenapa banyak orang sekarang ini susah sekali mereka untuk mencari pasangannya? Mengapa itu? Karena trauma mereka perilaku ayah dan Ya. mamanya. Ya. Nah, itu perlu Bahkan yang berita-berita lebih tajam, betul. ayahnya cerai. Betul. Ini berita ya. Iya. Dia tidak berani membangun rumah tangga. Betul. Karena trauma dia. Iya. Nanti dia terjadi juga sama keluarganya. Iya. Jadi untuk apa membangun keluarga demikian? Makanya kita harus menjadi teladan. Jangan pernah konflik suami istri di depan anak-anaknya atau di depan siapapun juga. Itu tidak baik. Iya. Itu menanamkan suatu sakit atau kepahitan sama anak-anak. Ya, baik Pak. Jadi saya masih merasa ada yang saya gali dari sini Pak ya. Silakan. Bapak sudah berikan contoh yang sangat baik sekali. Anak-anak melihat kepemimpinan ayah lah katakan begitu ya.
Sehingga ketika mereka dewasa dan harus mandiri, mereka juga akan mencari pasangan yang mereka rasakan aman, nyaman, karena sudah mengalami kepemimpinan seperti itu. Betul. Pertanyaan saya, Pak, supaya lebih sederhana begini. Apakah istri, anak-anak tidak ada kesempatan untuk jadi pemimpin dalam keluarga? Itu maksud saya, Pak. Oh, mereka memiliki kesempatan. Seperti gini, kalau anak-anak itu udah anak-anak saya ya, Ya, mereka sudah menjadi pemimpin di keluarganya. ya, Itu aja. Kalau istri saya, ya tentunya dia tetap menghargai saya sebagai seorang pemimpin ya, bagi dirinya, ya, imam bagi dirinya begitu. ya. Kalau mereka juga ya memimpin secara turun-temurun, seterusnya begitu. Ya. Iya. Jadi kesimpulannya, Pak, dalam satu keluarga Kristen yang memegang teguh kepala keluarga sebagai imam di tengah keluarga, Iya. maka otomatis ayah adalah pemimpin tunggal. Betul. Begitu ya, Pak ya? Iya. Nah, kalaulah istri, anak-anak, masih anak-anak, ada kesempatan memimpin, barangkali, saya bilang barangkali, Pak, di luar rumah mereka punya kesempatan itu. Terus menjadi pemimpin apa? Pemimpin suatu organisasi. Ya, itu maksud saya. Itu bagus. Ya, artinya bisa kan? Bagus. Mereka artinya dia disitulah tersalurnya. Justru Disitulah. kita anjurkan. Ah, Contoh, ini anak saya itu kan ada 2 orang laki-laki. ya, Mereka pemimpin. ya, Begitu selesai kuliah, mereka jadi pemimpin begitu. Kita dorong, hanya segini, kita tuntun. Kita nggak bisa lepaskan mereka begitu saja, tapi kita tuntun, kita arahkan mereka, kita bimbing mereka, kita mentoring mereka. Nah, dan saya selalu bilang sama mereka, kalau ada hal-hal yang terbentur kalian dalam satu keputusan apapun juga, silakan komunikasi ke saya. Oke. Posisi yang sama juga bagi istri ya. Betul. Ketika organisasi di luar organisasi keluarga, Iya. inti itu ya. Iya. Boleh. Tapi di rumah tetap imam di tengah keluarga. Tetap. Itu yang saya mau. Kita tidak boleh membatasi mereka dalam hal apapun juga. Iya. Kalau kan siapa lagi pemimpin yang akan datang? Iya. Kalau kita batasi mereka, maka kita tidak boleh membatasi anak-anak itu untuk menjadi pemimpin. Justru mereka dianjurkan menjadi pemimpin. Firman Tuhan berkata, kamu bukan ekor, tapi kepala. Nah, kalau kita tidak menjelaskan sama mereka itu, kalau kita tidak melepaskan mereka jadi pemimpin, kapan menjadi penggenapan firman Tuhan? Iya. Jadi kembali kepada kesimpulan tegasnya, pemimpin di tengah keluarga juga imam di tengah keluarga. Betul. Sehingga siapapun di dalam keluarga itu ayahlah imam di tengah keluarga. Betul sekali. Gitu ya, Pak ya. Betul. Dan kesempatan di luar keluarga itu banyak, siapapun boleh terlibat di dalamnya. Iya. Tapi di rumah betul. ada satu. Gitu ya, Pak ya? Iya. Baik. Sudah kita masuki bagian akhir. Saya beri kesempatan, Pak. Bapak boleh tunjukkan lagi satu buku dulu. Oke. Inti isinya apa? Tunjukkan, Pak. Jadi Ya, saya lihat kepemimpinan generasi baru. Generasi baru. Apa Buku ini sebenarnya bukan hal yang baru. Ya. Tetapi kalau dibaca selalu baru tiap hari. Nah, begini dia. Kadang-kadang orang lupa tentang masalah kepemimpinannya. Ya. Gini ya, kebanyakan orang mau single fighter. Oh ya. Tapi di dalam buku ini diajarkan menjadi suatu tim dalam suatu menjangkau atau menghasilkan sesuatu. Contoh dimulai daripada Musa. Iya. Musa dan ada Harun. Iya. Dan ada lagi hal-hal yang lain yang ikut dalam timnya. Iya. Dan begitu terus. Jadi teamwork ya. Teamwork. Oke. Begitu terus sampai pada Tuhan Yesus. Bahkan dia membentuk timnya. 12 orang walaupun satu diantaranya mengundurkan diri karena sesuatu hal. Jadi memang harus tim kerja dalam mencapai sesuatu hal. Apa itu arti generasi baru, Pak? Ya, generasi baru, setiap generasi itu harus belajar. Makanya firman Tuhan itu bukan merupakan suatu generasi yang lama, terus dari generasi ke generasi itu dianjurkan berkelanjutan. Iya. Secara kontinu. Iya, baik, terima kasih. Buku kedua. Nah, buku kedua ini begini. Saya mengangkat sistem ini, bagaimana peranan gembala sidang itu. Ya. Saya mau ceritakan bahwa ada sesuatu hal yang kadang-kadang ganjil dalam pelayanan.
antara Sinode A dan Sinode B. Ya. Sinode A, kalau mereka berdekatan contohnya kan dengan Sinode B, maka kalau ada perpindahan jemaat ke Sinode yang lain contohnya, maka mereka merasa curi domba. Baik. Nah, gembala sidang itu sebenarnya tidak menganggap itu dombanya. Gembala sidang nggak boleh menganggap itu jemaatnya. Kenapa? Gembala sidang itu dia hanya sebagai seorang pelayan. Ya. Dia hanya sebagai orang pekerja kepada Tuhan. Yang punya jemaat itu, yang punya domba itu bukan kita, tetapi Tuhan Yesus. Nah, sehingga kalau ada suatu hal yang artinya pindah ke gereja A ke gereja B, maka kita tidak merasa bermusuhan dengan mereka karena tujuan kita sama. Nah, di situ kadang-kadang orang tidak memahami ke situ. Begini, Pak. Maksud saya ini mencerahkan ya. Dari pertanyaan saya Bapak jawab ada pencerahan ya. Ya. Jadi jemaat yang telah dibina dari awal oleh satu sinode itu kan berdarah-darah ya Pak, ungkapannya. Betul. Karena itu dia merasa sayang, maka muncullah rasa memiliki. Ketika dia pindahnya juga ada faktor Pak. Betul. Ya, faktor rela pindah sama faktor sedikit dipaksa, sedikit dirayu. Nah, jadi memang wajar mungkin ya Pak, kalau ada kekesalan, kemarahan di satu sinode pindah jemaatnya ke sinode lain. Itu maksud saya. Apa tanggapan Bapak? Itu seharusnya nggak boleh terjadi. Ya. Karena begini, walaupun berdarah-darah, biasa, namanya gembala. Gembala itu kan berdarah. Dan dia harus merelakan nyawanya sekalipun untuk membimbing, menuntun, memberi makan jemaat tersebut. Tapi kalau pindah dia ke ladang yang lain, jangan marah. Sebab tujuan sama. Nah, seharusnya begini, antara gembala A dengan gembala B tidak boleh bermusuhan. Kalau boleh minum kopi bersama, main catur bersama. Main catur bersama. Di Medan kan main catur ya? Ngopi bareng. Baik. Nah, itu deh. Jadi sehingga kalau pindah anggota jemaat kita ke dia, sama-sama kok kita pelayan Tuhan. Itu dia. Jadi sehingga tidak ada permusuhan. Itulah peran gembala itu sesungguhnya. Di buku itu ada ya? Di buku ini ada. Ya. Baik Pak. Letakkan bukunya Pak. Maka. Kita sudah masuk ke pesan terakhir dalam perbincangan. Baik. Kita kembali kepada pemimpin agung, Tuhan Yesus. Baik. Dalam perkataan atau kalimat yang singkat, apa yang Bapak mengatakan Yesus sebagai pemimpin yang baik dan benar? Singkat saja Pak. Dia sendiri berkata, aku adalah gembala yang baik, yang merelakan, yang mengorbankan nyawanya bagi domba-domba. Saya terinspirasi dengan kata-kata itu. Tambahkan sedikit penjelasan lebih mendasar. Begini, kalau dia sudah mengatakan gembala yang baik, kita juga harus menjadi gembala yang baik bagi jemaat kita, bagi domba-domba kita, bagi orang yang mengikut dengan kita, beri makan mereka, makan rohani. Itulah yang disebut seorang gembala itu memberi makan domba-dombanya, memberi makan jemaatnya secara rohani. Begitu. Jangan kita hanya menguliti aja. Banyak itu orang hanya dikuliti aja begitu, hanya diambil kulitnya atau diambil bulu-bulunya. Contohnya, lalu ya ini contoh hewannya ya, dikuliti ya, diambil. Ya, lalu tidak memperhatikan juga dia begitu, tidak memperhatikan bagaimana pertumbuhan imannya. Nah, kita harus mengutamakan dulu agar digemukkan dia dulu, dipelihara dia dulu. Baru kalau memang itu untuk diberikan dirinya untuk pengorbanan untuk gereja, itu silakan aja. Iya, jadi kita harus menjadi gembala yang baik, mengorbankan. Seharusnya gembala itu mengorbankan hidupnya untuk pekerjaan Tuhan. Jadi Bapak mau mengatakan Yesus sebagai pemimpin atau kepemimpinan Yesus adalah dalam konteks gembala. Iya. Itu Pak ya. Betul. Terima kasih Pak. Jadi dikunci dengan pernyataan yang sangat bagus itu Pak. Baik. Ya. Jadi saya Bung Temadi Putra, teman-teman dan sobat-sobat, senang sekali bisa berbincang dengan Bapak Pendeta Elinudin Ndraha. Tuhan memberkati Pak Pendeta Ndraha. Shalom. Silakan senyum dan melambai Pak. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Yo.